Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Kaifatul Azwa dengan NIM 8604181322 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Padang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Soal yang pertama, apa makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan? Dalam dunia pendidikan, makna pilar diartikan sebagai dasar utama atau tiang penyangga yang menjadi fondasi dan kekuatan bagi seluruh sistem pendidikan. Sama seperti tiang yang menopang bangunan agar tetap kokoh dan tidak roboh, pilar pendidikan adalah prinsip, nilai atau landasan pokok yang menjadi penguatan dalam menyusun aturan, menyusun program, melaksanakan pembelajaran hingga menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya pilar yang jelas dan kuat, penyelenggaraan pendidikan bisa menjadi tidak terlaksana atau tidak terarah, tidak konsisten, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan serta tujuan sesungguhnya dari pendidikan itu sendiri. Pilar ini menjadi acuan agar segala upaya pendidikan berjalan dengan seimbang, saling mendukung, dan mampu membentuk manusia yang utuh, berilmu, serta berkarakter sesuai yang diharapkan. Soal yang kedua, apa prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip dasar pendidikan dirangkum dalam 3 semboyan yang menjadi pedoman sikap dan cara mendidik. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Tut Wuri Handayani. Kita bahas prinsip yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya saat berada di depan, pendidik harus bisa memberi contoh dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik agar anak lebih banyak belajar daripada apa yang dilihat dan ditiru daripada belajar dari apa yang dia dengar. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, berarti ketika berada di tengah-tengah anak didik, pendidik harus bisa membangun semangat, menggerakkan keinginan, dan menciptakan suasana yang mendukung agar anak mau berusaha, berpikir, dan bekerja atas kemauannya sendiri. Sedangkan yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani. Artinya, saat berada di belakang, pendidik harus mendorong, mendukung, dan membimbing agar anak berani melangkah maju, berkembang sesuai kemampuannya, dan tidak merasa dikekang atau dipaksa. Ketiga prinsip ini mengajarkan bahwa mendidik bukan sekadar memberi ilmu, melainkan menuntut pertumbuhan anak secara utuh dengan sikap yang tepat dan penuh kasih sayang. Soal yang ketiga, analisis, relevansi, dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan. Guru harus memberi contoh penggunaan teknologi yang bijak, membuktikan semangat belajar lewat sarana digital, serta mendukung dan mengarahkan anak agar mandiri dan aman menjelajahi dunia maya. Tantangannya adalah hubungan yang kurang dekat dalam pembelajaran daring, sulitnya memantau pengaruh informasi dan perilaku anak, serta tuntunan bagi guru untuk terus meningkatkan kemampuan teknologi dan pengetahuan agar bisa membimbing dengan tepat di tengah keterbatasan sarana dan keterampilan yang belum merata. Soal nomor 4, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat pas menjawab masalah utama pendidikan kita, ketimpangan kualitas, lemahnya karakter, dan peran guru yang belum optimal. Yang pertama kita bahas Ing Ngarso Sung Tulodo, mengingatkan guru dan pemimpin jadi teladan yang baik, etika dan penggunaan teknologi yang baik, menutup celah pengaruh buruk dunia maya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, mengubah cara mengajar dari pendidik dari sekedar memberi tahu menjadi mengingatkan, membangkitkan semangat, menyesuaikan metode dengan kemampuan anak dan kondisi daerah, mengatasi pembelajaran yang kaku dan tidak merata,
Yang ketiga, Tutwuri Handayani, menekankan dukungan dari kebebasan bertumbuh, membangun anak mandiri, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan, bukan sekedar mengejar nilai semata. Intinya, pilar ini mengembangkan pendidikan ke tujuan aslinya, membentuk manusia utuh, berakhlak, dan mampu berkembang sesuai potensinya, cocok untuk membangun pendidikan nasional yang adil dan bermutu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.